Udah bisa mulai, Isna? Bu Isna? Bisa, atau bisa. masih mau menunggu Bisa, yang Bu An. lain? Ini sudah lumayan sih. Mungkin Sudah bisa lumayan. sambil masuk kali ya. Udah Sambil jam 1 menunggu, nggak apa-apa. oke.
Oke, sip. Monggo Oke. Bu Aan, bisa dimulai. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi atas kesempatannya untuk Mbak Isna. Saya panggilnya Mbak Isna atau Ibu Isna ya? Kayaknya lebih enak ke siapa, Bu Isna atau Mbak Isna aja? Pantasnya sih Mbak Isna, ya Bapak Ibu. Ya Pak Rudi. Ya. Oke. Tapi nggak apa-apa panggil Bu Mbak Isna. aja ya. Oke, Bapak. Ya. Terserah lah. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya kalau saya agak semi formal. Saya tidak bisa untuk menjadi membawakan acara atau dalam sebuah kayak gini itu dalam keadaan formal. Jadi sebelumnya saya mohon maaf terlebih dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan celoteh kami di sini, diskusi kita di sini tentang integrasi media ajar dan di portal Rumah Belajar. Ini alhamdulillah Bapak Ibu guru geografi semuanya ya. Oke, perkenalkan dulu Bapak Ibu sebelum kita mulai. Nama saya adalah Riani Rohmawati, tapi teman-teman dekat dan keluarga memanggil saya dengan cukup singkat saja. Aan, Ibu boleh panggil itu. Saya adalah SRB atau sahabat rumah belajar dari Kepulauan Riau. Kalau Ibu Isna itu adalah sahabat rumah belajar dari Jawa Tengah, kalau saya dari Kepulauan Riau. Walaupun saya impor dari Kepulauan Riau oleh Bu Isna, tetapi darah dan tanah kelahiran saya asli Tegal, Jawa Tengah. Tegal laka-laka ya. Jadi saya asli Jawa Tengah, betul. Tegal laka-laka, orang ngapak, orang kepenak. Jadi sebenarnya makanya ketika diajakin sama Mbak Isna itu serasa pulang ke rumah setelah saya hampir lebih dari 1 tahun saya belum pulang, jadi feels like home lah kayak gitu kan. Jadi terima kasih Mbak Isna kesempatannya. Oke Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, sebelumnya kita awali kegiatan ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke Bapak Ibu, mari kita mulai acaranya. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan ke Bapak Ibu tentang portal rumah belajar itu apa, dan nanti akan diintegrasikan dan lebih dalam lagi salah satu portalnya tentang dikaitkan dengan video pembelajaran yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Isna. Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk share screen. Sudah nampak Bu Isna? Sudah belum Bu. Ya? Belum ya? Udah. Tadi baru lagi. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang ketersediaan media ajar di portal rumah belajar. Seperti kita tahu, banyak sekali media ajar yang ada di internet. Tetapi untuk geografi, bagaimana kondisinya kayak gitu. Kita sebagai guru untuk menghadapi atau untuk tampil di depan siswa mengajar setiap harinya, pasti itu yang salah satu yang harus kita bawa di kelas kayak gitu adalah media ajar untuk sebagai alat untuk menyampaikan materi kita agar lebih menarik kayak gitu. Lalu mari kita lanjut. Fakta tentang geografi terlebih dahulu Bapak Ibu. Mungkin ini ada yang saya temukan saja dan ada nanti yang bisa ditambahi oleh Ibu Isna atau beberapa teman-teman atau Bapak Ibu lainnya yang sudah mengalaminya sendiri. Yang pertama adalah materi geografi itu menarik dan menyenangkan. Kita Bu Aan, ya. Mohon maaf, meskipun mungkin ini ada yang dari mapel lain, Bapak Ibu guru yang mengaku gitu. mapel, iya, tapi ya ada yang dari geografi, ada yang lain.
Oke, sip. Oke, karena saya tadi di mentionnya adalah geografi, makanya nggak apa-apa. Kita nanti bisa kok mengkaitkan dengan Iya benar. mapel Bapak Ibu guru semuanya ya. Mohon maaf ya. Jadi kita tentang fakta tentang geografi dulu, bahwa materi atau apapun itu materi kita pasti menarik dan menyenangkan versi kita, kayak gitu. Anggap saja seperti itu agar kita lebih mencintai disiplin ilmu kita sendiri kan. Yang kedua adalah ruang lingkup geografi itu cakupannya luas Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan tanpa media yang atraktif, menarik dan inovatif, ada kecenderungan siswa akan bosan, nggak suka sama pelajarannya, seperti itu. Dan media ajar dan bahan ajar yang terbatas. Mungkin tidak hanya geografi saja, tapi mapel lain. Saya dari dulu, dari zaman kuliah di UNES itu, saya selalu kalau ke Gramedia, ke mana lagi toko buku yang ada di Semarang ya Mbak Isna, kok saya lupa ingatan ya. Udah berapa puluh tahun ya. Toko buku di Semarang itu selain Gramedia apalagi ya? Yang ada di samping Undip itu apa namanya? Lupa saya. Stadion. Di stadion itu yang murah-murah betul. Nah, di situ itu saya selalu mengalami kesusahan bahan ajar baik media ajar, termasuk di portal rumah belajar Bapak Ibu. Portal rumah belajar itu apa sih kayak gitu? Portal rumah belajar itu adalah salah satu portal plat merah yang di bawah naungan Pusdatin Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu adalah portal pendidikan yang dikelola langsung oleh kementerian. Karena dia yang mengelola pemerintah, pasti ada baiknya, yaitu gratis, sesuai dengan kurikulum yang mereka acukan, kurikulum yang mereka buat, yang mereka tetapkan, kayak gitu. Jadi untuk sampai atau untuk memanfaatkan portal rumah belajar ini, saya rasa dan itu pasti akan sangat bagus dan bermanfaat, akan sinkron dengan kita semua. Nah, di dalam portal rumah belajar sendiri ada 2 fitur Bapak Ibu, fitur utama dan fitur pendukungnya. Nah, fitur utama adalah fitur andalannya dari rumah belajar itu sendiri. Ada 4. Yang pertama adalah laboratorium maya. Ini untuk Bapak Ibu IPA misalnya. Ada guru IPA nggak Bu Isna di sini? Bolehlah, entah fisika, biologi, matematika, kayak gitu. Itu misalnya Ya, dalam PJJ ada. ini kan tidak ada ya. Dalam PJJ ini kan tidak bisa melakukan praktikum. Nah, pakai lab maya aja di di portal rumah belajar ini itu bisa. Yang selanjutnya ada kelas digital. Mungkin ini sama dengan Classroom, dengan Microsoft Edu atau apa Edmodo, tetapi kelebihannya kalau di kelas maya ini daripada Classroom, kalau dari teman-teman dan analisa saya yang sudah itu adalah di kelas maya ini atau kelas digital ini kita bisa pengawasan dari kepala sekolah dan terintegrasi dengan semua situs di portal rumah belajar Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada bank soal. Di sini Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi untuk anak-anak atau peserta didik di sini secara online pastinya. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Ini adalah sumber atau wadah yang menyediakan banyak sekali media interaktif baik audio, video maupun game edukasi. Nah, nanti ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi. Nah, tapi Bapak Ibu juga perlu mengetahui fitur-fitur rumah belajar lainnya kan. Selain itu ada fitur pendukungnya, ada peta budaya untuk Bapak Ibu guru IPS, geografi salah satunya, karya bahasa dan sastra untuk Bapak Ibu guru bahasa Indonesia. Di situ banyak sekali puisi, pantun, prosa. Kemudian ada BSE, buku sekolah elektronik. Untuk meringkas, kita nggak perlu lagi mencetak buku, membawa buku tebal, kasihan juga pohon dan hutan di Indonesia, atau berat pundak kita memikul setebal itu buku-buku pelajaran, itu bisa diringkas dengan BSE. Lalu ada PKB. Nah, disinilah sumber dari kenapa saya dengan Bu Isna ada di sini di depan Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian fitur selanjutnya ada wahana jelajah angkasa. Ini cocok sekali sih kalau buat saya, Bu Isna, dan beberapa guru yang lainnya.
untuk kita melihat bintang dan antariksa ya Mbak Isna ya. Cukup menarik. Ya, Daripada install stellarium harus berbayar. meskipun mungkin kalau di Buaan agak susah ya karena sinyal. Iya, betul. Betul sekali. Ini perlu Tempat sinyal yang baik. Ya, ini sangat perlu sinyal yang baik. Tapi worth kok, maksudnya masih bisa digunakan. Saya masih bisa buka kayak gitu. Walaupun ya menunggu setelah beberapa abad kemudian baru bisa dimanfaatkan kayak gitu. Kemudian ada edu game. Ini fitur baru Bapak Ibu. Jadi ini untuk media interaktif permainan yang cukup menarik. Oke, kita lanjut langsung kita masuk ke fitur utama yang akan kita perdalam, yaitu sumber belajar. Bapak Ibu bisa mencarinya di sumber.belajar.kemdikbud.go.id. Di situ adalah menyajikan materi ajar untuk siswa maupun guru yang sudah berdasar kurikulum yang berlaku saat itu. Nah, disajikan bisa ada dalam bentuk gambar, video, animasi, ada evaluasinya, ada gamenya, game edukatif juga, itu ada di situ. Dan sadar atau tidak, sumber belajar itu memfasilitasi tipe belajar siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Seperti kita tahu kan, tipe belajar siswa kita itu kita rangkum secara garis besarnya itu ada 3 kan, auditori, visual, sama kinestetik. Auditori itu si pendengar mereka bisa mendengarkan video pembelajaran hanya dengan suaranya saja atau audionya. Yang visual bisa juga dengan video pembelajaran. Nah, untuk yang kinestetik nanti ada multimedia interaktif atau edu game. Nah, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya di sumber belajar ini sudah terintegrasi untuk semua tipe pembelajaran siswa-siswa kita. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tampilan utamanya, Bapak Ibu. Kenapa kita di sini? Ini loh, di dalam sumber belajar itu ada beberapa konten, yaitu konten audio dan video tadi yang saya sebut untuk si pembelajar auditori maupun visual, dan konten web di sini ada beberapa game edukatif juga. Ini untuk mereka si visual bisa, si kinestetik juga bisa. Nah, dan dia disajikan juga dalam jenjang pendidikan. Ada dari paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Bahkan ada yang umum. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah ketika kita meng-highlight SMA dan geografi, saya hanya menemukan 8 konten di situ. Dan konten ini yang mengisi pun lebih banyaknya adalah TV edukasi Bapak Ibu. Hanya 2 dari 8 konten yang ada di geografi di semua jenjang kelas 10, 11, dan 12, itu hanya 2 yang berasal dari Bapak Ibu guru semua. Oh ya, saya lupa menyebut bahwa sumber belajar ini bisa diisi oleh kita guru-guru. Guru mata pelajaran apapun. Dan saya tengok baik biologi, sejarah, dan beberapa lainnya pun sudah masih mulai sedikit lah kayak gitu. Karena kenapa saya lebih mengedepankan geografi, karena disiplin ilmu saya itulah geografi. Jadi konten yang menarik ini itu sangat sedikit. Jadi saya ingin loh mengajak, ayo Bapak Ibu sudah saatnya kita membuat konten video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu bisa melatih skillnya untuk membuat konten, bisa digunakan oleh peserta didik kita terkhususnya. Lebih baik lagi jika itu bisa digunakan oleh orang banyak. Itulah semangat berbagi dari kami. Nah, itu. Kemudian, lalu bagaimana? Emang enaknya pakai sumber belajar itu bagaimana? Kan harus pakai kuota, Bu Aan. Ya, itu memang kita ngedownloadnya pakai kuota. Kalau saya biasanya, karena saya Bapak Ibu untuk informasi saja, saya ada di Kepulauan Riau, khususnya di pulau kecil bernama Pulau Senayang, Kabupaten Lingga, kecil sekali. Di sana sinyal itu sangat susah.
Terutama ada beberapa wilayah yang bahkan nggak ada sinyal. Bahkan di beberapa pulau di kami itu listrik masih hanya bisa dinikmati ketika malam saja. Siangnya kami tanpa listrik kayak gitu. Jadi ketika kita mau kayak menampilkan video interaktif, nyalain LCD, PowerPoint, proyektor itu kita juga mengalami kesusahan. Jadi solusinya apa? Kita mendownload dulu. Kita mendownload di sumber belajar ini kan ada logo download. Kita download aja, kita unduh, baru nanti saya sebarkan ke peserta didik kita pakai WhatsApp atau misalnya kalau enggak dari HP ke HP pakai share it, pakai Bluetooth misalnya. Yang rumahnya dekat dengan rumah dinas saya, mereka datang nanti mereka saling menyebarkan. Kalau misalnya tanpa kuota, tanpa perangkat kayak gitu, maksudnya nggak ada sinyal, kita pakainya kayak gitu. Karena rata-rata di sekolah saya anak-anak sudah punya Android tapi kelemahannya di sinyal dan kuota. Jadi kayak gitu. Itu salah satu solusi dari kami, bahwa sumber belajar itu bisa kok digunakan untuk kami yang di daerah perbatasan kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah sinyalnya bagus, share aja. Ada logo share di situ, Bapak Ibu share linknya yang agar anak-anak bisa lihat. Anak-anak Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan itu semua. Oke. Oke, itu saja Bu Isna. So simple sekali. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk bagaimana sih cara membuat video pembelajaran yang baik, menarik, yang sesuai dengan standar kurikulum yang ditetapkan sama Kemendikbud. Kita mulai dan kita beralih ke Ibu Isna yang cantik. Silakan Ibu Isna. Terima kasih. Terima kasih Bu Aan. Akhiri share screen-nya ya. Sama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Aan, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga meskipun siang-siang kayak gini kita tetap bisa menjaga diri dari rasa kantuk yang menyerang biasanya. Bapak Ibu, ya benar. Bapak Ibu ini tadi sudah disebutkan bahwa di portal Rumah Belajar itu masih terbuka lebar, nggak cuma mata pelajaran geografi, tapi menurut saya mata pelajaran banyak. Ada mungkin ekonomi atau bahkan agama itu juga banyak terbuka lebar. Maka mari kita sama-sama bareng menjadi kontributor dari Rumah Belajar dengan membuat video. Nah, ini nanti saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana saya membuat video. Saya share screen ya. Jadi Bapak Ibu sudah terlihat ya Bu Ana, Bu Aan sudah terlihat ya? Udah terlihat Bu Isna. Oke. Mantap. Ini cara membuat video pembelajaran, tentu langkah-langkah yang utama ada langkah praproduksi, produksi, kemudian pasca produksi. Ini adalah langkah yang tidak bisa kita tinggalkan. Langkah praproduksi itu memuat pembuatan naskah atau skrip, kemudian pembuatan skrip itu berupa perencanaan atau bahkan penentuan tempat, penentuan nanti siapa yang akan mengisi di video kita, dan lain-lain. Biasanya kalau pembuatan video pembelajaran itu memang kita single factor, jadi kita yang merupakan kameramennya, kita yang merupakan sutradaranya, kita yang merupakan penulis skripnya, dan kita juga artisnya gitu. Pencahayaannya kita semuanya. Jadi ini nanti pembuatan naskah sampai pembuatan syuting itu merupakan langkah yang perlu kita lakukan dengan diri sendiri. Tapi kalau misal Bapak Ibu nanti ada tim yang bisa bekerja sama, itu akan lebih baik. Tahap kedua adalah tahap produksi. Yang pertama memang pengambilan video dengan berbagai teknik. Nanti Bapak Ibu bisa ada teknik menyamping, kemudian ke atas, dan lain-lain. Yang kedua adalah peralatan video. Sebenarnya ketika Bapak Ibu mendapatkan chat dari saya yang ada formulir pendaftaran, kemudian ada contoh dari video yang saya share, itu merupakan video yang saya buat dengan HP. Maka di sini saya
tulis bahwa peralatan video saya itu bisa kamera ataupun handphone. Nah, dalam kasus saya itu tidak memakai kamera, tapi saya memang menggunakan handphone. Dan handphone saya juga nggak yang mahal-mahal. Handphone saya itu beli 2 tahun yang lalu dan dengan merek Xiaomi. Jadi menurut saya ketika Bapak Ibu memiliki peralatan handphone ataupun bahkan kamera, itu bisa membuat yang jauh lebih baik daripada saya. Yang kedua adalah mikrofon. Sebenarnya bisa tanpa mikrofon, cuman memang suara kita masuk ke kamera ataupun ke handphone berbeda antara menggunakan mikrofon sama enggak. Nanti kelihatan ketika tanpa mikrofon itu jauh gitu, tapi kalau mikrofon kita suaranya bisa lebih masuk ke dalam video yang kita buat atau kamera maupun handphone. Nah, mikrofon sekarang sudah murah-murah Bapak Ibu, apalagi ya di Harbolnas, di Shopee, di Tokopedia ataupun di toko online yang lain itu mikrofon banyak, atau kita bisa pakai headset begitu. Yang terkenal biasanya Boya, tapi Boya itu nggak support di banyak kamera sehingga harus menggunakan aplikasi lain berupa open kamera begitu. Yang ketiga tentu stand kamera atau tripod. Bapak Ibu perlu perhatikan pembuatan video menggunakan tripod dengan misal ketika kita ternyata punya tim. Kalau misalnya di rumah ya bisa suami atau istrinya gitu ya. Kemudian kita meminta tolong suami atau istri kita untuk mengambil gambar kita saat kita melakukan take video, itu berbeda hasilnya antara stand kamera sama orang. Karena seberapapun tenang orang, itu tetap goyang. Jadi Bapak Ibu usahakan ketika membuat video pembelajaran itu ada stand atau tripodnya. Kalaupun nggak ada, taruh di atas meja, pokoknya HP-nya harus nggak dipegang oleh orang. Ada di atas entah buku, entah disolasi ataupun apapun itu. Tapi kalau misal Bapak Ibu ada modal, bisa beli tripod, sekarang juga murah. Ada yang belasan juga ada kok. Apalagi kalau lagi flash sale. Jadi saya kira untuk urusan tripod bisalah disesuaikan. Kemudian yang keempat yaitu pencahayaan. Nah, dalam hal pencahayaan ini penting Bapak Ibu, karena kalau misalnya di artis-artis, kita kan jadi latihan jadi artis ya. Kalau misalnya di sana itu di TV-TV, mereka pakai make up yang tebal dengan pencahayaan yang nanti dipantulkan dan lain-lain. Nah, kita pencahayaan ini juga penting karena ketika kita di dalam ruangan yang cukup cahaya sama enggak akan berpengaruh pada hasil video yang kita buat. Jadi nanti kalau cahayanya cukup, kita terlihat lebih terang, dan ketika cahayanya kurang ya jelas itu akan berpengaruh sangat, dan itu mempengaruhi tampilan kita di dalam video. Nah, yang ketiga adalah tahap pasca produksi, editing dan mixing. Kita mengedit, kemudian kita juga nantinya mereview, preview, sama nanti merevisi dan akhirnya sharing. Jadi sebenarnya ketika video itu sudah selesai, sebelum kita bagikan ada namanya review materi sama review media. Begitu, itu biasanya dilakukan di sumber belajar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah jadi videonya kemudian dikirimkan ke sumber belajar, mungkin tidak bisa langsung di ACC karena perlu waktu untuk mereview video Bapak Ibu, dan reviewnya itu biasanya dua. Review dari tim materi yang Bapak Ibu guru ajukan atau Bapak Ibu ajukan, atau dari tim medianya. Nah, kita membahas editing dan mixing, ada beberapa aplikasi video. Yang pertama ada KineMaster. Ini sangat familiar, biasanya kita gunakan di HP, dan ini berbagai, ada yang diamond, ada yang gold, ada yang biasa, dan yang lain-lain. Itu KineMaster. Ini menurut saya sudah bagus karena sudah ada beberapa fitur. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu kok bisa edit menggunakan PC, maka bisa memilih Filmora, Camtasia, Vegas, atau bahkan Adobe Premiere Pro. Tapi ini harus disesuaikan dengan kualitas PC Bapak Ibu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu i3 misal, kemudian dikasih Adobe Premiere Pro, ya jalannya kayak kura-kura atau bahkan melebihi kura-kura, jadi gitu, agak lemot banget gitu. Nah, biasanya yang lebih ringan
kemudian itu user friendly, itu adalah Filmora. Maka kali ini ketika Bapak Ibu tidak keberatan, saya akan share. Sebentar, saya izin mute ya. Saya akan share contoh-contoh video saya dan video-video mentah saya supaya Bapak Ibu punya gambaran gitu. Sebelumnya saya share dulu ya, mungkin Bapak Ibu sudah melihat, ada yang sudah melihat video saya, tapi ada juga siapa tahu ada yang belum gitu. Saya share screen. Bu Ana, suaranya terdengar tidak? Bu Aan, sorry. Bu Aan, suaranya terdengar nggak? Suara videonya? Enggak ya? Belum Bu Isna, belum. Belum, oke. Saya buka headsetnya biar terdengar. Ya, biasanya kayak gitu. Terdengar ya? Yap, sudah. Okay. Oh. Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dinyatakan dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020. Sebentar. Bencana nasional. Hai, pengen tahu jawaban pertanyaan itu? Simak video berikut yuk. Hai sahabat mobil saya Bu Is. Yuk, langsung saja ya, Bapak Ibu. kita orangnya korban tersebut. Yuk, dianggap sebagai bencana. Karena COVID-19. Nah, ini adalah contoh video saya. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan file mentah saya supaya Bapak Ibu mengerti ataupun paham logika pembuatan video. Nantinya pakai Filmora juga. Ini saya sudah buka Filmoranya. Ini videonya. Saya akan share. Ini adalah file mentah saya. Jadi Bapak Ibu lihat, saya jadi bikin video itu jadi kayak orang gila menurut saya. Berimajinasi apa yang ada di depan, padahal di depan itu tidak ada apa-apa. Ini kan saya hanya praktek, di depan saya hanya ada kain, jadi saya kayak orang gila nanti. Bencana mas bisa ya di depan gitu. Ini ya gitulah kayak orang gila kalau saya bilang. Terus kemudian ini coba lihat Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini samping-samping saya itu enggak. Ini ada motor saya karena ini saya bikin di ruang tamu. Dan ruang tamu itu sekaligus tempat parkir dan banyak tempat lah ya. Jadi ini tuh nggak benar-benar bersih ketika saya pengambilan video. Tapi toh ketika jadi itu bisa karena saya memang fokusnya di sini. Saya sudah memperkirakan bagian mana yang akan saya potong dan saya hilangkan. Jadi imajinasi Bapak Ibu saat tahap praproduksi alias tahap perencanaan itu sangat penting. Karena ketika nanti Bapak Ibu sudah bikin, sudah ambil gambar, sudah ambil video dan hasilnya jelek, kemudian diedit sebagaimanapun, menurut saya hasilnya tetap jelek. Jadi berusaha sebaik mungkin saat take video itu juga merupakan tahap yang sangat penting dalam pembuatan video, begitu. Mending berdarah-darah saat pembuatan video daripada berdarah-darah saat editing. Toh nanti hasilnya akan jauh lebih bagus ketika saat pembuatan di video di awal itu kita menghasilkan
hasil video yang sangat bagus. Ini berapa kali take? Nggak cuma satu kali Bapak Ibu, ini banyak kali karena saya juga masih belajar dan saya juga bukan artis ya. Presiden Joko Widodo, cara resmi menetapkan 19 sebagai benchmark. Ini adalah file mentahnya begitu. Jadi Bapak Ibu supaya mengerti. Kalau ini di awal, makanya tadi saya memperlihatkan bagaimana ada orang yang menonton video kemudian ada berita, ternyata file mentahnya seperti ini. Kemudian ketika ada orang yang tadi bertanya kemudian ada yang jawab, file mentahnya seperti ini. Setelah penjelasan dari pengertian bencana dan jenis-jenis bencana tadi, berarti kita bisa jawab dong pertanyaan di awal. Kenapa sih COVID-19 dianggap sebagai bencana? Tuh kan, jadi kayak orang gila. Jadi saya membayangkan sebelah saya itu ada orang, kemudian saya mengusir orang tersebut, padahal aslinya nggak ada. Dan itu saya mengimajinasikan di dalam ya pikiran saya. Jadi saya bikin video itu sama saja berlatih menjadi orang gila ya. Ini orang menjawab. Udah lagi bencana non alam. Nah, udah nggak jelas banget. Pokoknya Bapak Ibu itu sebentar saya bawa aja dulu. Itu adalah contoh file mentah saya. Kemudian mari kita coba untuk mengolah ini file mentah yang sudah saya buat menjadi video yang jadi, video mateng menggunakan aplikasi Filmora. Bentar. Ini ketika Bapak Ibu buka, ini adalah aplikasi Filmora. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa sama KineMaster, sebenarnya juga nggak beda jauh, hanya kalau KineMaster biasanya lebih kecil karena memang di HP dan medianya kalau nggak salah ada di sini ya. Tampilannya ada di kiri, kebalik lah kalau KineMaster. Nah ini silahkan kita masukkan video kita itu tadi. Tahapan pertama, saya punya file mentah ini adalah saya membuat video, karena saya membayangkan ada TV, jadi saya mencari gambar TV. Saya mencari gambar TV, kemudian gambar TV-nya saya masukkan foto saya, ini yang jadi berita. Sebentar, saya cari. Sorry, ternyata saya tidak men-share screen. Sebentar. Lupa. Nggak ada share screen-nya, lupa. Nggak apa-apa, masih dimaklumi. Kok masih dimaklumi? Terbiasa jadi orang jam-jam gila, siang, jadi nggak masalah. Itu harus bolak-balik dari Filmora ke situ tuh ya memang harus memusingkan, Mbak. Yang apa? Iya, itu karena kan harus bolak-balik dari Filmora, share screen ke Zoom itu memang pusing. Benar. Dan untungnya laptopnya support. Kalau laptop saya udah hang gitu. Jangan gitulah. Ini ya, sudah share screen ya Filmora. Nah, saya udah. Pertama karena saya pengen bikin, saya menonton berita. Jadi menurut saya yang paling utama adalah beritanya, backgroundnya sana yang hijau ini. Background beritanya saya jadi saya bikin gambar, kemudian saya jadiin video. Ini udah jadi video, kita tarik ke sini. Nah ini, di sini ya Bapak Ibu. Kemudian perhatikan kursor saya, ini adalah tempat video. Bawahnya yang ada gambar nadanya ini adalah tempat untuk suara saja. Jadi kalau
Kalau kita punya video ya taruh di sini, ini video, dan ini bisa berlayar-layar, paling atas nanti paling kelihatan. Iya kan? Yap. Nah, ini saya bikin kayak gini. Kita coba lihat tampilannya. Ya. Jadi sebenarnya di internet juga nggak ada kayak gini. Saya bikin gambar, terus saya masukin TV, terus saya kasih hijau-hijau. Kenapa TV-nya saya kasih hijau? Supaya video saya tadi bisa saya green screen-kan di sini. Sebentar. Ini saya masukkan ini video yang Presiden Widodo ini. Nah, kan nggak kelihatan Bapak Ibu, karena yang paling atas ini kan ada layar film ya, ini layar film 1, film 2, maksudnya ini adalah video 1, video 2, dan yang paling atas adalah yang terlihat. Jadi kalau kayak gini, yang bawah itu nggak terlihat. Nah, bagaimana caranya biar terlihat? Kita klik yang bagian ini, sama kayak yang di KineMaster, ini klik, kemudian ini bagian green screen ada tulisannya, klik aja, terus kita gini. Nah, jadi kan, gitu. Kalau misalnya ini kok belakangnya hijau, nggak berita, oh kita ini taruh atas aja, taruh atas, kemudian kita kasih, coba kalau sampel color aja ya, sampel color, kasih yang biru. Terus ini yang video kedua ini kelihatan ya, apa saya perlu saya perbesar? Ini yang bagian ini, bagian video yang kedua juga di screen kan. Nah, ya kan hilang. Jadi dia backgroundnya berubah warna hijau, warna biru. Setelah itu kita atur video yang kedua ini. Biar yang lain itu nggak kemana-mana, kita bisa kunci di bagian sebelah ini. Perhatikan mouse saya ya Bapak Ibu. Dikunci saja, ini dikunci, kemudian ini birunya juga dikunci, terus kita klik di sini. Ini sudah secara otomatis, berarti kalau kita mau kemana pun, ini adalah file video yang kedua, karena yang kedua ini nggak kita kunci. Itu ini tekan nggak terlihat. Nah, ini juga bisa kita crop, caranya ini di bagian sini crop. Yang nggak dibutuhkan bisa dihapus. Kita oke. Kemudian jadilah seperti ini. Nah, terus kita sesuaikan. Udah deh, kalau ini kan kelihatan, coba Bapak Ibu perhatikan. Ini kan terlihat warna backgroundnya foto saya sama backgroundnya belakang biru itu berbeda. Caranya kita bisa ubah di green screen-nya. Di bagian ini dimajuin, dibelakangin gitu. Kalau dibelakangin berarti lebih terang, tapi kalau diaju ini nanti semakin hilang. Begitu. Kita coba cek suara. Nah, gitu kan. Itu ketika kita membuat begitu. Ini seperti ini, kemudian nanti ditaruh orangnya, baru ditaruh orangnya. Nah, karena saya bikinnya ada sofanya, saya juga bikin foto untuk sofa ini, supaya saya terhalang oleh sofa. Jadi memang sepertinya hanya video 1 menit atau 2 menit gitu, tapi bikinnya agak memerlukan proses yang cukup panjang. Ini yang nonton TV saya masukkan. Kemudian saya taruh di bagian atas. Nah, begini ya Bapak Ibu. Ini saya kebawahin. Ini saya kunci yang lain. Kemudian ini kita green screen kan. Nanti hilang kok. Nah, gini jadinya. Tapi masalahnya kan kayak gini ya Bapak Ibu. Sebentar.
Coba perhatikan. Kan ini jadinya, nah akan lebih baik kalau gini. Ini sebenarnya bisa sih kayak gini. Kita sesuaikan lokasi saya ini, karena saya sudah menyiapkan saya duduk, jadi ini bisa digeser kemana aja. Begitu. Kemudian coba kita play. Ini juga bisa kita. Karena jelek kenapa? Karena ini kepanjangan, ini udah hilang, backgroundnya udah hilang, tapi ini enggak ada. Jadi kita harus juga menyesuaikan di sini. Ini dihapus, ini kalau mengkat. Kemudian ini backgroundnya, ini bisa namanya di add frame. Apa namanya? Bukan add frame. Freeze frame. Jadi dia berhenti di situ aja. Ini kalau udah merah bisa di render review dulu. Kalau di Filmora namanya render review. Cukup membutuhkan waktu yang agak lama kalau ini. Nanti habis render review kita. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Ini kalau misal nanti kita sudah menyesuaikan antara ini bisa ya kok. Antara tampilan sama tampilan awal sama tampilan belakang ini. Ini nanti harus disesuaikan biar rapi. Jadi dalam proses pembuatan video kita memang perlu sabar. Kemudian ini adalah video-videonya antara gambar sama suara. Di belakangnya, bawahnya ini yang berbentuk nada-nada, ini adalah tempat untuk suara dan kita bisa memasukkan suara. Di audio ini kita bisa nyari suara-suara dari Filmora ataupun suara yang kita punya sendiri. Misal saya punya kumpulan musik gitu. Kemudian saya punya sound effect. Saya ada sound effect, kemudian ada suara misal apa ya? Typewriter misal. Ini saya tarik, masukin aja di sini. Media, kemudian taruh sini. Terus nanti akan ada suaranya. Sebentar, belum cukup. Begitu. Ini nanti antara layar-layar di sini harus disesuaikan gitu ya. Ini tab musiknya, tab writernya. Nah, Bapak Ibu supaya aman musiknya tidak kena copyright, kalau misalnya mau diupload di YouTube, bisa nyari musik-musik yang ada di audio library-nya YouTube. Caranya nanti Bapak Ibu silahkan masuk di akun YouTube-nya Bapak Ibu masing-masing, kemudian buka di akun YouTube di audio library. Coba saya buka. Kita buka bareng-barengnya. Ini kita masuk YouTube. Kemudian biasanya kan ada kayak gini. Terus kita masuk ke channel Anda. Ini kelola video. Sorry, salah. Bukan ini. Salah pencet. Aduh dulu. Salah pencet. Di sini koleksi audio. Paling bawah. Itu. Nah, ini benar. Ini adalah musik-musik yang disediakan YouTube dan 100% sudah dijamin oleh YouTube bahwa ini adalah no copyright. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya dengan bebas-bebasnya. Di sini ada musik-musik yang bisa Bapak Ibu nikmati. Kalau tidak di band sound juga bisa. Benar-benar. Atau Bapak Ibu juga bisa nyari langsung di YouTube
musik apa nih? Musik relax, no copyright gitu biasanya ada ya Bu ya. No copyright. Gitu. Itu adalah Ya, pokoknya dasar-dasar ketika Bapak Ibu. keywordnya adalah no copyright di Google itu insya Allah akan keluar banyak. Ya benar. Gitu. Itu secara ringkas. Ini kalau misalnya tadi ya Bapak Ibu, kalau apa namanya kita menonton TV gitu, itu caranya seperti itu. Tapi kalau misal kembar itu jauh lebih sederhana. Karena ini kita pakai green screen, jadi saya hapus. Kembar itu jauh lebih sederhana daripada ketika kita bikin yang sama seperti saya itu nonton TV karena banyak aset-asetnya. Tapi kalau yang kembar, nah nih, ini ya jawaban. Di sini aja lebih jauh lebih mudah. Ini taruh, kita ambil yang satu orang jawab, masukin di sini, masukin juga. Kita sesuaikan kapan dia akan tampil. Kemudian kita kasih sampel colornya. Kita pakai warna apa ya? Coba orange. Ini dipanjangin supaya ketika ini nanti kita hapus green screen-nya nggak hitam warnanya. Ini chroma key atau green screen. Kita hilangin ya Bapak Ibu, nanti jadinya kayak gini. Nah, saya kan di sini sudah terlihat kan video yang kedua. Sudah terlihat tapi perlu disesuaikan. Ini juga perlu di crop. Di crop aja. Jadinya kayak gini. Yang sini, yang video kedua juga perlu disesuaikan, dikasih green screen. Nah, jadi orange kan, juga perlu di crop. Ini yang video kedua, ketika ini susah Bapak Ibu, nggak hanya sekedar bisa dikunci dengan menekan tombol ini, sebelah 4 itu ya. Perhatikan pointer saya Bapak Ibu. Bisa saja dihilangkan, bukan dihilangkan, dihapus, tapi tidak terlihat sementara waktu dengan cara mengklik ini, mata ini. Nah, hilang dia. Jadi kita bisa fokus edit yang bagian kedua ini. Kita juga bisa crop. Begini. Dan kita bisa sesuaikan juga besaran orangnya. Kalau misal ini dirasa kurang besar, ya bisa dibesarin. Terus ini kan beda warnanya antara ini, warna ini sama warna ini kan beda. Nah, kita bisa sesuaikan seperti tadi ini dengan diajukan di bagian green screen-nya. Oke. Kemudian kita ini klik kembali yang bagian mata, nanti terlihat orang. Nah, gitu. Ini juga diklik kembali kuncinya. Nah, kan nggak sesuai kan Bapak Ibu, karena terlalu dekat. Jadi ini juga bisa digeser. Sorry, bukan yang ini, tapi yang bawah. Ini diaktifkan yang bawah. Dikunci dulu deh. Nah, digeser ke sini supaya dia ketika nah, yang bagian itu bisa dihapus begitu. Nanti langsung dihilangin pakai efeknya Filmora. Gitu. Kalau mau kasih efek emang di mana? Efeknya ada di sini Bapak Ibu. Atas ya, ini transisi. Efek transisi ini berarti dia masuk atau keluar. Caranya bagaimana? Itu di sini. Bapak Ibu bisa memilih. Nah, bisa gitu. Bisa dicoba semuanya ini Bapak Ibu atau di efek. Biasanya gini bisa.
gitu. Ya, bisa. Biasanya kalau kayak gini karena kita berusaha biar orang langsung hilang, bisa hilang bagian bawah. Ini juga ada transisi yang ada warna-warnanya. Itu penjelasan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang user friendly. Saya kira ketika Bapak Ibu mau mencoba, insya Allah nanti mudah bisa. Begitu. Mungkin itu kali ya Bu Aan. Ya. Ada yang Wah, keren sekali ya. Lengkap. Ini mungkin baru awalan. Saya dari tadi bolak-balik terlempar nih. Oh iya. Ini baru awal Bapak Ibu, pengenalan awal untuk editing video. Saya harap Bapak Ibu bisa menerapkannya, menambahi keterampilan Bapak Ibu dengan praktek secara langsung, karena ini memang sebuah keterampilan, jadi tidak bisa hanya sekedar dilihat kemudian bisa, tidak, tapi ini bisa diasah ketika Bapak Ibu meluangkan banyak waktu untuk editing video, begitu. Ya kan Bu An? Ya betul, butuh latihan berulang kali baru bisa. Benar. Dan baru pede untuk ditayangkan. Betul. Kalau saya nggak se-expert Ibu, saya masih newbie. Nah, Bu An biasanya mah merendah. Orang semakin tinggi ilmunya emang semakin merendah sih. Tidak, jujur, memang Filmora saya baru belajar itu bulan inilah. Bulan apa ini? Bulan-bulan awal pertengahan September kemarin baru saya coba pakai Filmora. Sebelumnya itu saya usernya KineMaster. Jadi untuk ya karena pakai HP beneran. Ya pake betul. HP apa? Karena saya pakai HP. Laptop belum mau bersahabat. Ya semoga. Jadi saya kalau edit video pakai komputer, pakai nggak pakai desktop itu saya harus ke lab komputer dulu, memanfaatkan fasilitas negara untuk ini. Kalau saya seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu kali ya Bu Aan? Ya, ada nggak pertanyaan Bapak Ibu ke Bu Isna, ke saya tentang ataupun Bu Aan, rumah belajar, tentang video. Saya udah nggak bisa lihat chat nih, chat saya terhapus semua karena tadi berulang kali terlempar saya. Ini ada yang ada pertanyaan secara langsung, paling privasi Bu, hanya nanya, minta file sound effect boleh? Wah, di internet banyak banget itu file sound effect-nya. Minta file sound effect boleh? Ya. Di internet banyak. Daripada saya ngirim bawaan, di aplikasi bawaannya Filmora, KineMaster itu juga ada juga sebenarnya. Cuma ya memang nggak sebanyak itu kayak gitu. Betul. Ya, internet. Ini sound effect apa? Ini bisa diterima atau terlalu biar apa? Penjelasan saya. Penjelasan saya. Oh. enggak ada kok. Sih. Silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang mau bertanya kepada Bu Isna tentang gimana sih cara bikin video pembelajaran sebagus itu, kayak gitu. Bapak Ibu yang lain mungkin Bapak Ibu yang lain mau sharing, siapa tahu ada yang lebih ahli bikin pakai Adobe Premiere Pro atau apa begitu. Betul, siapa tahu ada yang pernah pakai Adobe atau Camtasia mungkin. Ya, nah, kayaknya ada usernya Vegas juga. Kayak gitu. Silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Iya, Ibu Mia. Silahkan. Ya, terima kasih banyak. Jadi Ibu, ya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya ingin bertanya seperti ini, Bu. Saya membuat video juga dengan green screen
hanya saja warnanya lebih gelap. Nah, ketika si pengguna KineMaster, nah di situ ketika dikunci chroma, maka itu tidak bisa sempurna, Bu, untuk menghilangkan efek green screen-nya. Jadi masih terlihat hijau di pinggir-pinggir, jadi tidak bisa sempurna. Adakah tips untuk membuat agar lebih rapih, ataukah pemilihan warna kainnya yang seperti apa, kemudian pencahayaannya bagaimana, seperti itu. Dan ini Ibu, masih ada bayangan di wajah seperti itu. Oh gitu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Bu Mia atas Mia. pertanyaannya. Mbak Isna mau dijawab? Mau dijawab enggak? Kenapa Bu? Ahli KineMaster aja. Kalau saya Ibu pernah bermasalah juga di KineMaster, tapi saya hanya pengguna KineMaster-nya Diamond. Saya belum pernah pakai yang lainnya. Jadi kalau Diamond itu Ibu, saya nggak bisa share screen HP ya kalau pakai laptop HP ini. Jadi di KineMaster itu nanti ketika kita kunci chroma key-nya itu kita bisa sesuaikan, Bu. Jadi itu kan ada kotak hijau di bawah green screen-nya kan. Kita bisa kayak kalau di itu ada drop di drop apa namanya ya? Saya lupa namanya. Pokoknya tombol pinset itu kita samakan hijaunya itu sama dengan green screen kita. Itu nanti dia bisa itu. Terus ada grafik ke kanan ke kiri itu diatur aja Bu sampai benar-benar itu hilang. Tidak pakai garis toolbar yang dari kanan ke kiri itu saya lupa. Ntar dulu saya buka KineMaster saya. Bu Mia pakai KineMaster ya Bu Mia? Itu bacanya KineMaster apa KineMaster ya? Kalau ada sih pernah nanya ke teman, bacanya katanya sesuai dengan tulisannya ya secara bahasa Indonesia gitu. Oh, KineMaster ya? Saya kelempar lagi. Saya kelempar lagi. Mohon maaf ya, karena tempat saya memang sinyal seperti itu. Ya, jadi sampai mana Bu Isna? Saya kok lupa. Persis. Sampai tadi, sampai green screen ya? Ya benar. Nanti kita disesuaikan itu. Dan setelah saya pelajari Ibu, benar. Yang paling menentukan efek green screen kita nggak bisa dikunci dan nggak bisa sempurna hilang hijaunya adalah lighting. Jadi akhirnya saya membuat selalu syuting di jam-jam yang ketika matahari lagi bersinar-sinarnya. Kayak jam 8, 9, 10 saya biasanya. Kalau enggak misalnya pulang sekolah sekitar jam 2, jam 3-an. Tapi memang resikonya terlempar lagi kayaknya ya Bu ya. mohon maaf lagi saya ya. Maka bersyukurlah bagi daerah-daerah yang memiliki sinyal internet baik ya daripada Kepulauan Riau. Betul. Saya mungkin ada tadi beberapa yang dari Kepulauan Riau, ada juga yang di Batam yang mungkin sinyalnya jauh lebih bagus. Kalau saya alhamdulillah dapatnya yang pulau yang ya saya sekarang masih bisa bersyukur Bu Isna. Masih ada internet, paling nggak saya masih bisa melakukan seperti ini. Di pulau saya terdahulu, jangankan internet, saya kirim WA aja. Hari ini saya kirim, minggu depan mungkin baru dibaca. Atau pokoknya sehari sesudahnya lah, itu yang terjadi. Jadi bersyukur Bapak Ibu bisa memiliki fasilitas yang seperti itu. Saya tambahin lagi, jadi untuk green screen memang paling nggak kayak tadi saya lihat Bu Isna udah ada lighting-nya pasti. Itu adanya lighting itu benar-benar membantu sebenarnya. Lampu semua di rumah itu kalau misalnya udah mulai agak gelap itu saya kumpulkan. Pokoknya lampu dari lampu emergency sebelum, kalau misalnya kita nggak punya
nggak punya lampu lighting ya Bapak Ibu, yaitu lampu emergency 2, 3 gitu kita kumpulkan. Cuma efeknya adalah salah satu kelemahan kalau saya pakai lighting adalah itu nanti membayang di kacamata saya. Kayak gitu. Jadi lampunya itu nanti terlihat jelas. Kalau di Filmora ternyata udah ada biar nggak nampak juga kayak gitu. Tapi kalau di KineMaster memang agak susah kemarin itu. Jadi ya solusi saya adalah syutingnya benar seperti yang Bu Isna tadi bilang bahwa mending berdarah-darah saat syuting daripada ketika kita harus berdarah saat edit. Itu stresnya lebih dari apa? Dan hasilnya juga Bener. lebih buruk. Betul. Betul. Bener. Lebih memang harus berdarah-darah saat syuting. Jadi saya benar-benar meluangkan waktu ketika matahari lagi bagus-bagusnya untuk syuting. Bagaimanapun itu. Biar editnya itu gampang, cepet kayak gitu. Oke, itu aja sih Bu Isna untuk pertanyaan dari Bu Mia. Siapa tahu Bu Isna mau menambahkan. Silahkan. Saya beberapa kali kan memang pakai KineMaster ya, KineMaster itu. Dan saya juga mengalami hal yang serupa dengan Bu Mia. Ketika saya edit, di HP itu sudah terlihat tidak ada celah untuk warna hijau di sekitar orang gitu kan. Tapi ketika saya tampilkan di laptop, itu terlihat ada hijau-hijaunya. Ih kok gitu? Akhirnya saya beralih ke Filmora gara-gara itu salah satunya. Mungkin siapa tahu ke depan bisa diperbaiki KineMasternya. Cuman memang salah satu kelemahan di KineMaster menurut saya yaitu nggak bisa menghilangkan green screen dengan baik gitu. Jadi ya nanti mungkin ketika Bu Mia pengen video, siapa tahu tanpa KineMaster juga tanpa green screen juga, sebenarnya juga bisa sih, tapi memang perlu efek background yang lumayan baik. Ya. Tapi bisa aja. Ya betul. Coba aja Bu Mia tanpa green bisa screen. Disiasati lah Bu Mia. Iya, oke, terima kasih banyak atas jawaban dan sarannya. Terima kasih Bu Mia. Nanti dapat stiker ya. Dapat stiker rumah belajar. Kirim alamatnya Bu Mia, nanti dapat 10 stiker. Oke. Stiker rumah belajar. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kah untuk tentang video pembelajaran atau tentang rumah belajar? Tadi kayaknya ada yang bertanya ya Bu ya. Pas itu. Ini tuh ada yang tanya, tapi kok privat aja ke saya. Nggak tahu kenapa. Halo, ini ada dari Kepulauan Riau Bu, dari Batam. Ada tuh, dari Pak. Oh iya. Pak Safi. Siapa? Pak Safi Unuha mau menyampaikan secara langsung atau saya bacakan nih Pak? Halo, halo Pak Safi Unuha. Siapa? Bapak siapa Bapak? Tadi kayaknya tadi ada yang chat saya juga katanya dari Batam juga. Salam kenal Bapak dari Batam, saya dari Kepulauan Lingga. Dari Pak Agung. Ini Bu Aan ada yang tanya Pak Agung. Silakan Pak Agung. Pak Agung Triwidodo. Pak Agung. Oh, silakan Pak Agung. Mbak, di antara saya nggak dengar suaranya. Nggak ada suaranya? Dengar. Cuman dengar Pak. Ada. Dengar. Agak dikencengin ya Pak, biar Bu Aan dengar karena sinyal Kepulauan Riau biasa. Mau tanya, di antara aplikasi-aplikasi pembuat video itu yang paling mudah digunakan yang mana Mbak? Kalau pakai KineMaster itu kan kemarin coba membuat itu harus pakai background atau layar yang warna hijau biar bisa diedit. Misalkan pakai yang lainnya kayak Filmora itu lebih gampang apa lebih mudah dibandingkan yang KineMaster, Mbak? Oh ya. Terima kasih Pak Agung. Jawab dong. Ya. Iya. Gimana? Ada lagi Pak Agung? Jawab Bu Aan, gimana? Kamu yang beralih dari KineMaster. Saya tadi hanya mendengar pertanyaan. Saya hanya tadi mendengar satu pertanyaan aja bahwa aplikasi mana yang paling enak digunakan gitu ya. Soalnya tadi sempat terlempar lagi. Benar. Jawaban saya kalau ditanya, emang itu ditanya seperti itu Pak Agung, jawabannya adalah tergantung sama orangnya.
nyamannya orangnya di mana. Teman saya lebih suka ke Filmora Go daripada ke KineMaster. Kalau saya nggak suka sekali Filmora Go yang di HP untuk HP ya, Bapak. Di HP Filmora Go menurut saya itu nggak user friendly yang kayak tadi Bu Isna bilang. Kalau KineMaster itu lengkap lah kalau menurut saya versi Filmora di desktop dengan bilang lagi. Ya maaf ya Pak Agung. Intinya sudah bisa Mbak, sudah bisa menyimpulkan kalau di desktop itu. Kelempar lagi. Mohon maaf saya kelempar lagi. Ya. Jadi kalau menurut saya kalau di HP Bapak Ibu saya lebih suka untuk ke KineMaster. Saya adalah orang yang KineMaster adalah aplikasi pertama saya. Selama ini saya nggak pernah edit video sama sekali. Saya belajar dari nol itu dengan KineMaster dan alhamdulillah. Kalau di PC, saya pernah coba Camtasia, saya pernah coba Vegas Pro, saya juga pernah coba Filmora. Tapi sampai sekarang, walaupun saya coba Camtasia, Vegas dulu yang saya coba. Tapi saya lebih enak menggunakan Filmora karena buat saya Camtasia sama Vegas itu agak ribet kalau bagi saya Bapak Ibu. Tapi beberapa teman malah enakan aja Adobe Premiere kayak gitu. Karena mungkin ketika saya pikir tergantung sama spek komputer kita Bapak Ibu kalau di desktop. Kalau spek saya kan rendah, jadi saya cari yang aplikasi yang memang bisa diinstal di spek rendah. Filmora itu kalau nggak salah i3 udah bisa Filmora itu. Terlempar lagi Pak Agung. Saya lanjutkan ya Pak Agung. Jadi kalau menurut saya, kenapa warna kalau di KineMaster hijau sebenarnya tidak harus hijau. Di Filmora juga bisa hijau, di Adobe Premiere Pro juga hijau, tapi sebenarnya kita itu tidak harus menggunakan latar belakang hijau. Tapi kenapa kok lebih sering hijau? Karena warna hijau itu adalah warna yang sangat kontras dengan kita. Misal nih Pak, kita warna kulit kita kan coklat ya. Nah, kalau background kita itu coklat, maka ketika kita menghilangkan background secara otomatis kulit kita nanti juga hilang begitu. Nanti kita juga akan hilang, tinggal baju-baju kita doang. Begitu kayak baju jalan jadinya. Makanya ketika kita pilih background belakang green screen, dia harus yang kontras dengan diri kita. Jangan sampai juga belakangnya udah hijau tapi baju kita hijau, berarti kita juga bakal ngilang, bajunya kita ngilang, jadi hanya kepala-kepala doang kayak gitu. Makanya perlu warna-warna yang kontras, dia hanya hijau, biru bisa Bapak. Biasanya di film juga pakai warna biru atau pakai warna merah misalnya, kayak itu bisa, asal memang dengan catatan itu warna yang berbeda dengan warna rambut, warna baju ataupun warna kulit kita, begitu ya Bapak. Ya, Pak Agung nanti dapat ya, nanti saya kirim stiker. Kalau Pak Agung tadi buminya 10, saya kirim berapa ya, 15 ya. Oh itu buminya bisa tambah. Pak Agung Semarang mana Pak? Saya Genuk Mbak. Ke alamat. Oh ya siap, Genuk. nanti saya postkan ke Genuk. Ya, makasih Pak Agung. Selamat berkarya ya Pak Agung. Ya. Ya. Biasanya Pak Agung pakai apa selama ini? Saya sama partner pakainya KineMaster, Mbak. KineMaster karena kan di Dinas Pendidikan Kota Semarang kemarin kan ada program suruh membuat video pembelajaran SD komplit kelas 1 sampai kelas 6. Ya, benar. Jadinya dibagi di 16 kecamatan, SD-SD pilihan itu sudah membuat semua video pembelajaran, Mbak. Mungkin bisa untuk referensi, bukan promo YouTube, subscribe, lonceng bukan loh ya, ini hanya mungkin bisa referensi saja. Di channel YouTube Dinas Pendidikan Kota Semarang, itu komplit. Pembelajaran tematik, muatan lokal, matematika, sama pendidikan agama. Jadi komplit itu konten videonya mungkin bisa jadi pembanding atau referensi atau bagaimana. Jadi rata-rata pakainya KineMaster.
gitu Mbak. Oh baik Pak Agung. Berarti pakai HP ya bikinnya? Bikinnya pakai HP, ngeditnya ada yang pakai PC, ada yang langsung di HP juga. Yaitu ya rata-rata ya yang saya tanyakan, yang saya alami kok harus menggunakan background atau kain dibentang warna hijau gitu loh. Karena yang kontras ya Pak. Iya. Enggak. Oke, begitu. Terima kasih Pak Agung. Semoga sukses. Wah, keren banget ya. Kota Semarang SD-nya berarti. Kenapa Mbak? Saya kelempar lagi tadi, nggak tahu kenapa Pak Agung hebat ya. Udah. Oh enggak hebat. Lupakan. Lupakan Pak Agung, jangan kasih tahu, biarin. Kenapa? Enggak, lupakan. Semangat Pak. Capek nanti setiap kali terlempar. Ya saya udah babak belur ini, hancur lebur saya bolak-balik lempar. Ini dari terakhir kali ya Bu ya. Pertanyaan dari Pak Syafiq bikin skrip yang bagus bagaimana ya Bu agar jalan ceritanya menarik gitu. Soalnya aku orangnya kurang kreatif begitu. Wah, gimana ya Pak Agung? Bisa jawab enggak? Bisa bantu jawab enggak Pak Agung? Bikin skrip yang kreatif, Pak An. Bagaimana cara bikin skrip yang kreatif? Kalau itu kayaknya Bu Isna yang cocok untuk menjawab ini. Karena memang dari semuanya adalah dan ide, betul, imajinasi dan ide yang paling mahal. Susah. Pak Syafiq Unuha mungkin yang pertama, jangan merasa bahwa diri Pak Syafiq Unuha itu kurang kreatif. Jadi semua orang dibekali dengan akal pikiran masing-masing dan hebat serta kreatif dalam jalannya masing-masing, dan kreativitas itu juga bisa ditingkatkan dengan cara banyak melihat video-video ketika kita memang nggak bisa original kita, minimal kita melihat dulu deh video-video yang menurut kita sudah bagus. Misal nih paling bagus kalau di Indonesia itu saya sukanya Agung Hapsah, itu bagus banget, itu udah keren lah. Agung Hapsah itu bisa dilihat di situ, tapi dia pakai Adobe Premiere Pro. Kemudian nanti bisa melihat channel-channel luar negeri, ada Fox, ada yang lain-lain gitu. Jadi ketika kita melihat video-video yang lain, oh kayak gitu ya, coba nanti kita tiru, kemudian kita modifikasi. Mungkin salah satunya itu. Yang pertama kita tiru dulu, kemudian tiru dan modifikasi rubah. Kalau misalnya orang-orang itu kok hanya sekedar, kenapa saya bisa remote kemudian ada orang, karena saya lihat video sebelumnya ada orang kemudian jalan dan masuk ke TV, tapi saya pengen seperti itu kok mainstream ya begitu. Ada banyak seperti itu orang masuk ke TV gitu, jadi kayak hantu atau orang hantu dari TV kemudian keluar begitu. Itu kan ada ya di YouTube itu banyak. Nah, saya merasa kok kalau misal kayak gitu gimana ya gitu kan, akhirnya saya bikinlah kayak gitu, kayak video yang saya buat. Jadi Pak Nuha mungkin bisa meniru, memodifikasi, kemudian meningkatkan lagi dari video-video yang sudah ada. Jadi literasi video itu juga penting gitu. Itu ya Bu An sekiranya. Ya, betul. Ya, nggak ada salahnya kok kita meniru dan mengamati punya orang dan menduplikatnya, asalkan tidak tidak 100% kita duplikat, masih ada orisinal kita, nggak masalah kalau menurut saya. Yang penting yaitu itu hanya inspirasi sih sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi kayak saya pun merasa pertamanya saya bukan orang kreatif kayak gitu. Jadi tapi ya karena berkah dari pandemi, berkah dari ikut ini, saya dipaksa untuk membuat video yang tadinya saya orangnya pemalu untuk tampil di depan. Akhirnya ya mau nggak mau Bapak Ibu berkarya menghasilkan video dan kayak gitu, walaupun belum saya jujur imajinasi saya belum seliar Bu Isna. Imajinasi saya masih sebatas ya kayak gitulah.
asal main datar flat gitu. Itu saya. Kalau Bu Isna memang imajinasinya udah wow sekali kalau buat saya. Saja sih Bapak. Nggak boleh minder kalau sekarang. Benar-benar. Begitu ya. Itu dari kami Bapak Ibu. Sebelum kami tutup, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Ya sepertinya. Ya, Kalau saya ada pun mengucapkan terima kasih kembali. Iya, mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu yang sudah bersedia gabung. Ada Pak Rudi, salam. Assalamualaikum Pak Rudi, salam dari UNES. Aduh, saya jadi nggak enak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mendengarkan, tapi karena ada tamu di sebelah, saya tetap menyimak tadi. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak, kehormatan jadi UNES. Luar biasa, luar biasa. Siap. Maaf ya Pak. Sukses selalu. Amin, terima kasih dukungannya Pak. Begitu. Gitu ya Bu Aan, Pak Rudi, Pak Agung, dan Bapak Ibu yang lain, Bu Mia tadi. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Semoga ke depan kita bisa terus berkarya untuk bangsa, untuk Indonesia. Ketika Bapak Ibu punya video, jangan lupa silakan dikirim ke rumah belajar Kemdikbud supaya hasanah keilmuan hasanah mata pelajaran di rumah belajar Kemdikbud itu semakin banyak begitu. Itu dari saya kembalikan ke Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Isna. Jadi itu akhir dari pertemuan kita kali ini, Bapak Ibu semuanya. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya kita perlu minder untuk berkarya. Kita harus memaksakan diri kita untuk terus maju ke depan. Kalau enggak kita semakin tertinggal. Kreatif itu bisa dibangun, berkarya itu bisa dijalani, berbagi itu harus. Itu sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. Bu Isna, saya merasa pulang ke rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu foto bersama enggak terlebih dulu? Boleh kalau Bapak Ibu foto bersama bersedia kita? untuk Bersedia nggak Bapak Ibu untuk membuka kameranya terlebih dahulu? Silakan Ibu Bapak, kameranya dibuka. Ya tuh Ya Allah, ada terima Pak kasih, Rudi, Pak salam Rudi. dari UNES. Saya Kalau maaf, soal Pak foto Rudi. saya nomor Bapak, satu saya lah. Oh, ya, baik. Semangat foto. Nomor satu. Sudah berapa tahun saya nggak ke UNES lagi ya Pak ya? Oh iya, Ya, Bapak Ibu. wajib. Kembali ke rumah. Rumah Terakhir ilmu, itu saya rumah ilmu. berarti ya PPG 2015 ya. 2015 ya. Waduh, Ya. siap, Ya mantap. 2015 PPG Wah, Pak. ayo silakan Oke, maskernya udah siap, dibuka Bu Bapak, Ika, Ibu? nggak apa-apa. Pak Oh, Sidik ada sudah ganteng Pak Pak Sidik. Sidik. Pak Rizky, Bu Sri, terus Mimi, Ratih, Bu Irma silakan buka kameranya nggak apa-apa. Bu Mia gelap Bu Mia. Biar kelihatan cantiknya Bu Mia. Bu Ferani, mana ini Bu Ferani? Ya Bu Ferani, Bu Ferani. Ya. Bu Ferani ada dosen Sedang dicas ini dosen Bu. UNES juga. Buka belum semua. Oh, mana? Ya. Ya. Ya, mungkin masih sibuk ya, Ibu Bapak yang lain. Benar. Saya Betul. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak, ya Ibu. Allah, Ibu semua meluangkan waktunya. Nanti selain chat ini, selain room ini, Bapak Ibu juga bisa tanya ke saya langsung secara pribadi maupun sama WA. Nanti silahkan mengirimkan chat aja langsung gitu, nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan salam ya. Assalamualaikum. Saya izin ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Ya Bu warahmatullahi A-nya. wabarakatuh. Iya, kita live room. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun sangat tingkang kata. Matur nuwun sangat. Pak Sidik ganteng, Pak Rudi. Matur nuwun Bapak Ibu Makasih. sedanten. Mun, Bu Pak Syafi'in. Udah makasih. lama aku nggak pakai bahasa Jawa. Udah ya, saya Nuwun ya, Pak. izin mematikan ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Oke. semuanya.
Oke. Sama hanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.